Jadi ceritanya Doi terdampar di pulau terpencil di tengah kota. Kemudian dia menyusuri pulau itu dan sampai akhirnya ada kapal penumpang lewat. Kemudian Doi meminta pertolongan sambil melambaikan tangan. Dan kocaknya, penumpang kapal yang melihatnya malah ikut melambaikan tangan. Menyangka si Kim itu memberinya salam. Dan akhirnya kapal itu nggak menghiraukan si Kim kemudian pergi. Akhirnya Doi menyadari kalaupun bisa keluar dari pulau itu nggak akan membuat hidupnya lebih baik. Akhirnya Kim mulai menikmati hidup di pulau itu karena di sana dia ngerasa bebas, nggak ada tuntutan. Kim menemukan bebek-bebekan rusak yang kemudian dia gunakan sebagai tempat tinggal. Kim menikmati kehidupan barunya di pulau itu dan merasa sangat betah. Tanpa disadari, ternyata ada seorang wanita yang selama ini memantaunya dari kejauhan dengan menggunakan kameranya. Jung Yeon ngerasa pengen banget mengirimkan pesan pada si Kim. Malam harinya, Doi nekat keluar rumah dan melemparkan botol berisi surat itu dari atas jembatan, berharap nanti Kim akan menemukannya dan membacanya. Kim sekarang mulai pandai dan Doi bisa bikin sarapan enak dari telur burung dan ikan bakar. Saat Kim berkeliling mencari barang-barang yang mungkin akan berguna, tiba-tiba dia menemukan botol di atas pohon. Dia mengambilnya dan membukanya, kemudian membaca walau isinya hanya tulisan hello. Kim kemudian memberi balasan. Doi menulis kata how are you di tepi sungai sambil melambai. Dengan perasaan yang bahagia, Jung Yeon kemudian mengirim balasan surat lagi pada Kim. Dan kemudian ditemukan kembali oleh Kim yang kali ini isinya adalah fine, thank you, and you. Kim tampak seneng banget dan membalas suratnya dengan menulis fine, thank you di tepi sungai lagi. Suatu hari, Kim lagi di ladang. Doi tiba-tiba kaget karena ketika memindahkan orang-orangan sawah, ada pohon jagung yang tumbuh di balik orang-orangan sawah itu. Kim bahagia banget karena dia akan bisa membuat mie dengan tepung jagung dari pohon jagung yang tumbuh itu. Jung Yeon yang tahu bahwa Kim pengen banget makan mie kacang hitam, kemudian berinisiatif mengirimkan beberapa makanan untuk Kim dengan cara menyuruh kurir langganannya ke sana. Kurir bilang bahwa ada wanita yang mengirimkan mie kacang hitam untuk Kim. Tampak beberapa makanan disuguhkan kepada Kim. Tapi entah kenapa Kim malah menolaknya dan menyuruh kurir itu untuk membawa kembali semuanya. Jung Yeon yang memperhatikan dari jauh tampak kaget. Jung Yeon kemudian mengirimkan pesan seperti cara biasa kepada Kim yang bertuliskan I am sorry. Karena ngerasa nggak mau Jung Yeon sedih dan kecewa, Kim menghiburnya dari jauh. Jung Yeon memperhatikannya sambil tersenyum dan menangis bahagia. Beberapa waktu kemudian saatnya tiba. Jagung Kim udah siap panen dan Kim mulai mengumpulkan sayur-sayuran lainnya. Luar biasa, akhirnya Kim berhasil. Dia mengambil bumbu yang selama ini dia simpan dan menaburkannya. Mie-nya komplit dengan topping telur dan sayuran yang dia tanam sendiri. Kim mulai memakannya sambil nggak tahan menahan tangis bahagia. Dia menikmati mie kacang hitamnya yang selama ini dia inginkan. Jung Yeon yang juga memperhatikan Kim saat momen mie itu ikut terharu dan mengirimkan pesan bertuliskan congratulations pada Kim. Kim pengen banget bertemu dengan Jung Yeon. Dia kemudian menulis di tepi sungai tulisan who are you? Karena nggak pede, dia mencari foto wanita di internet dan mengambil foto wanita cantik yang kemudian akan dia kirimkan pada Kim. Tapi kemudian Jung Yeon mengurungkan niatnya. Kim yang selama ini berharap balasan dari Jung Yeon karena penasaran, gak juga mendapat kiriman balasan dari Jung Yeon. Kim menulis why di tepi sungai, dan tentunya Jung Yeon mengetahui hal itu. King of clouds, let the bells begin. King of clouds, let the bells begin. Yeah. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, may the best man win. Suatu malam angin dan hujan sangat deras datang.
Keesokan harinya saat Kim berkeliling untuk mengecek sekitar yang semalam terkena badai, tiba-tiba ada petugas dinas sosial datang. Akhirnya Kim ditangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Kim yang putus asa dan merasa tak ada lagi gunanya dia untuk hidup, berniat pergi ke gedung 63 lantai. Kim berniat bunuh diri di sana. Saat itu Jung Yeon berlari mengejar Kim yang udah mulai menaiki bis dan menuju ke gedung itu. Hingga akhirnya bis itu berhenti di halte. Jung Yeon langsung naik ke dalam bis dan kemudian menemui Kim. Mereka saling memandang, memahami bahasa tubuh satu sama lain, dan mulai saling tersenyum.